Beragam peristiwa yang terjadi di kehidupan para selebriti negeri selama sepekan terakhir masih menjadi hal yang menarik perhatian publik, mulai dari konser Ayu Ting Ting di Depok hingga kondisi kesehatan Indra Bekti. Selengkapnya hanya di Vibenesia. Penampilan terbaru Indra Bekti yang terlihat lebih kurus menuai beragam komentar dan kekhawatiran dari publik terkait kondisi kesehatannya. Menanggapi perhatian publik, Indra Bekti memberikan jawaban santai dan memastikan bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Indra Bekti mengungkapkan bahwa penurunan berat badannya merupakan hasil dari program diet dan olahraga teratur yang sedang ia jalani. Indra Bekti mengungkapkan bahwa dirinya didiagnosis mengidap fatty liver. Mungkin tak banyak yang mengetahui bahwa Indra Bekti sempat mengidap penyakit fatty liver. Dihimpun dari berbagai sumber online, penyakit fatty liver adalah kondisi medis di mana terjadi penumpukan lemak berlebihan di dalam hati. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi hati, dan jika tidak ditangani, dapat berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius. Akibat kondisi tersebut, mau tidak mau Indra harus bisa menjaga pola makan demi kesehatan tubuhnya. Dan diet menjadi salah satu solusi yang cukup jitu. Hasilnya, Indra berat tubuhnya turun hingga 12 kg. Kini Indra merasa lebih sehat dan siap menjalani lagi aktivitasnya seperti sedia kala. Melihat hal tersebut, para penggemar dan juga warganet ramai memberikan dukungan dan doa agar Indra Bekti terus sehat dan semakin pulih. Di pekan ini, nampaknya agenda hidup Johnathan Frizzy terbilang cukup sibuk. Bukan karena padatnya aktivitas di lokasi syuting, tapi karena ia harus menjalani sidang perdananya beberapa hari lalu, terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Johnathan Frizzy didakwa dengan pasal berlapis yang membuatnya terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kasus ini bermula dari penemuan vape yang diduga kuat mengandung zat anestesi saat dilakukan penangkapan. Johnathan Frizzy yang didampingi kuasa hukumnya membantah seluruh tuduhan tersebut. Sidang rencananya akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Terkait hal ini pun Benny Simanjuntak membagikan keterangan seperti yang diunggah dalam Instagram pribadinya. Dengan surat bahwa dikatakan adalah itu bukan barang terlarang atau bukan barang keras, itu hanya vape yang kebanyakan diambil. Saya punya suratnya, dititip ke rumah Johnathan 10, yang 10-nya dikasih ke si pembeli. Tapi pas sampai Johnathan, si Erna itu ditangkap, ya. Jadi si Johnathan nggak pernah nemu itu, yang 10 itu. Nah itulah kejadian sebenarnya. Kabar mengejutkan di pekan ini datang dari aktris Acha Septriasa dan sang suami, Vicky Karisma. Pasangan yang dikenal harmonis ini dikabarkan telah resmi bercerai pada tanggal 19 Mei yang lalu, di mana gugatan dilayangkan pada bulan Desember tahun 2024 silam. Menurut informasi yang dihimpun, proses perceraian keduanya telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, di mana diketahui bahwa persidangan hanya berjalan sekali saja. Perpisahan dari rumah tangga sudah terbina selama 9 tahun tersebut terkesan ditutup-tutupi dari publik, sehingga tidak banyak yang tahu mengenai masalah rumah tangga yang mereka hadapi. Terlebih lagi diketahui dari Instagram pribadinya Acha masih memposting momen dirinya di Sydney, selang beberapa hari setelah putusan cerai dari persidangan. Terlepas dari permasalahan yang pernah terjadi dalam rumah tangga keduanya, hingga akhirnya harus bubar. Toh keduanya di mata publik pernah menjadi pasangan yang jauh dari gosip. Kini, meski tak lagi menyandang status sebagai suami istri, toh keduanya masih berjalan bersama demi tumbuh kembang sang putri tercinta. Dan Acha tetap melanjutkan kesibukannya di dunia akting tanah air. Rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah, kawin dan nikahnya Nadina Miza binti Raja Indomora dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
Sah, alhamdulillah. Nadine Amizah dan Faisal Tanjung sah menjadi suami istri pada Jumat, 8 Agustus 2025. Dalam prosesi akad nikah yang berlangsung khidmat di Lembang, Bandung. Faisal memberikan mahar berupa emas seberat 28,4 gram dan uang tunai 8.082.025 rupiah. Jumlah yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan mereka. 8/8/2025. Prosesi ijab kabul disaksikan oleh keluarga dan sahabat, termasuk Vidi Aldiano dan Sheila Dara. Suasana haru menyelimuti saat wali nikah menyampaikan akad secara sakral. Kisah cinta mereka bermula sejak sekitar tahun 2021 sampai 2022 dan semakin mantap menjelang hari bahagia ini. Pernikahan adalah puncak perjalanan panjang bersama. Selamat untuk Nadine dan Faisal dalam menempuh kehidupan yang lebih berwarna yang sesungguhnya. Berita bahagia selanjutnya datang dari pasangan Brisya Jody dan Alden. Brisya Jody memberikan kejutan manis untuk sang kekasih, Jonathan Alden, di hari ulang tahunnya yang ke-27. Melalui akun Instagram pribadinya, Jody mengunggah foto romantis dirinya bersama Alden yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Tak hanya foto, Jody juga menuliskan pesan ucapan selamat ulang tahun yang manis dan penuh kasih sayang untuk Alden. Foto dan ucapan Jody tersebut langsung menarik perhatian para penggemar dan warganet yang ikut berbahagia merayakan ulang tahun Alden. Hubungan asmara Brisya Jody dan Jonathan Alden semakin terlihat harmonis dan seringkali membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial. Dan dari cerita sepekan yang terjadi dalam kehidupan beberapa selebriti negeri, nampaknya Ayu Ting Ting yang sukses mencuri perhatian publik. Bayangkan meski lokasi konser yang berada di Cilodong, Depok tersebut tengah diguyur hujan animo I Tinglicious. Dalam mendukung konser 15 tahun kiprah idola mereka, Ayu Ting Ting di industri musik dangdut, memang tak perlu diragukan lagi. Dan sebelum kita bahas lebih jauh konsernya tersebut, kita intip terlebih dahulu bagaimana Ayu berlatih dengan begitu keras demi kesuksesan konsernya tersebut. Seperti yang terlihat di akun TikTok pribadinya. Ayu pantas berbangga atas capaian yang ia torehkan di belantika musik dangdut negeri ini. Setiap hujatan dan cemooh yang dilayangkan kepadanya, ia balas dengan prestasi. Bisa dibilang Ayu tak peduli dengan omongan orang dan memilih fokus dengan tujuan hidupnya. Kini, siapapun baik I Tinglicious maupun netizen pada umumnya bisa ikut bahagia dan terharu atas perjuangan dan Ayu di dunia hiburan tanah air. Ya, suara hati dibalaskan dengan riuh penggemar dalam konser tersebut. Terlebih lagi saat bernyanyi bersama Boy William yang ikut mendukung konsernya di malam minggu tersebut. Dan tak hanya Boy William, tak tanggung-tanggung Ayu memboyong sang raja dangdut, yakni Rhoma Irama, untuk ikut meramaikan konser 15 tahun ia berkarya. Dukungan lainnya pun datang dari skuad Lapor Pak. Mulai dari Wendy, Andre Taulani, Hesti Purwardinata, hingga Kiki Saputri dan lainnya, yang turut hadir memeriahkan hajatan Queen Depok tersebut. Sejatinya Ayu Ting Ting telah membuktikan kepada warga +62 bahwa usaha dan kerja keras serta doa kedua orang tua benar-benar menjadi jalan terbaik untuk meraih kesuksesan. Sekali lagi selamat kepada Ayu Ting Ting, dan dukung terus Vebenesia, mulai dari like, share, untuk mendapatkan kabar terbaru dari selebriti negeri.